Dalam dunia arsitektur, perhatian sering muncul saat bangunan baru diumumkan. Lebih jarang lagi, yang diperkenalkan adalah seluruh distrik hunian. Itu benar-benar terjadi pada akhir Maret 2025. Membuat media internasional terkejut dan kagum. Sebuah pembangunan besar yang nantinya akan menampung 50.000 hunian, kini hanya tinggal satu tahap lagi menuju penyelesaian, menciptakan satu distrik yang benar-benar baru. Dalam sekejap mata, hal ini akan menjadi berita penting dimanapun di dunia ini terjadi. Namun ini bukan distrik baru di kota biasa, melainkan di Pyongyang, ibu kota negara paling misterius dan terisolasi di dunia. Korea Utara. Malam ini di Looking For, kita akan mengunjungi salah satu tempat yang paling jarang dijelajahi di peta. Untuk mengetahui cara kerja proyek rekayasa kolosal ini, mengungkap alasan pembangunannya dan maknanya bagi masa depan Korea Utara, banyak sekali buku yang telah ditulis tentang sejarah yang kompleks dan keadaan terkini Korea Utara. liputan melimpah hanya menegaskan hal yang sudah jelas bagi pengamat luar. Negara ini sama misteriusnya dengan negara manapun yang bisa dibayangkan. Meski di negara dengan perbatasan tertutup, blokade informasi dan propaganda, masalah yang sudah dikenal tetap ada. Salah satu masalahnya adalah perumahan. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Korea Selatan yang bertetangga menyimpulkan bahwa di Korea Utara, jumlah rumah tangga jauh melebihi jumlah rumah yang sebenarnya. Ini adalah cara sopan untuk mengatakan bahwa sebanyak 30% keluarga Korea Utara tidak memiliki tempat tinggal yang secara hukum diizinkan untuk mereka tempati. Kebetulan, hampir bersamaan dengan keluarnya studi ini, muncul lebih banyak pemberitaan internasional buruk. Korea Utara mengumumkan proposal baru yang berani bahwa negara tersebut akan membangun 50.000 rumah baru dalam 5 tahun ke depan. Seluruh 50.000 rumah baru direncanakan di Pyongyang dan hal ini langsung memicu kontroversi. Sebagian besar masalah perumahan di negara itu terjadi di daerah pedesaan, sedangkan Pyongyang dianggap sudah memiliki standar hidup tertinggi di seluruh Korea Utara. Namun, suara-suara skeptis segera tenggelam oleh suara perayaan. Hanya 1 tahun kemudian, 10.000 rumah pertama sudah selesai dibangun di distrik Songhua. Ini adalah gedung pencakar langit hunian dengan 83 lantai, setinggi hampir 1.000 kaki, dan menjadi gedung tertinggi kedua di negara itu. Kurang setahun kemudian, perayaan meriah digelar di jalan-jalan ibu kota. Sekali lagi, kali ini untuk menandai selesainya 10.000 hunian lagi di distrik Hwasong. Seperti biasa, 10.000 lagi rampung dibangun pada 2024. Pada 2025, Korea Utara telah membangun 30.000 dari 50.000 rumah yang direncanakan, dan tampaknya sesuai jadwal. Pada musim semi 2025, momentum meningkat dan dunia mulai lebih memperhatikan Korea Utara. Sabtu 15 Maret 2025. Pemimpin tertinggi Kim Jong-un berjalan santai. Tahun lalu, 10.000 rumah lagi rampung dibangun di Hwasong, sehingga total menjadi 40.000 rumah. Setelah beberapa momen tegang, dia memberi isyarat setuju. Ini tonggak penting proyek itu. 50.000 rumah hampir selesai dan diperkirakan tuntas akhir tahun jika proyek sesuai jadwal. Dalam momen langka, media pemerintah Korea Utara merilis foto ke pers yang menampilkan cakrawala mengesankan yang sudah tampak. Sebagai hasil dari beberapa tahun upaya yang tekun, bersamaan dengan itu muncul informasi baru tentang proyek tersebut. Kantor Berita Pusat Korea atau KCNA mengklaim bahwa Kim Jong-un sendiri berperan sentral dalam perencanaan dan perancangan pembangunan tersebut. Dan menurut kutipannya, memimpin pekerjaan itu dengan penuh semangat. Pembangunan itu tidak hanya berupa hunian, tetapi juga meliputi fasilitas pendidikan, komersial, dan layanan. Upacara pembukaan dijadwalkan pada 15 April, hari libur nasional di Korea Utara, untuk memperingati hari ulang tahun pendiri Kim Il-sung. Perwakilan negara menyebut proyek ini sebagai awal era kemakmuran baru.
Juga telah dilaporkan bahwa bertentangan dengan kesan yang mungkin dimiliki beberapa orang ketika proyek ini pertama kali diumumkan, Korea Utara juga membangun lebih banyak perumahan di kota-kota pertambangan dan daerah pedesaan. Pengumuman yang lantang dan penuh kebanggaan ini membuat rezim mendapat perhatian internasional yang diinginkan. Namun, pemimpin tertinggi mungkin kecewa dengan perhatian yang kini diterimanya. Meski terkesan dengan kecepatan dan keberhasilan proyek ambisius ini, para ahli tidak memujinya secara bulat seperti yang diharapkan rezim. Dan meskipun propaganda negara hanya bisa memberi kita sedikit informasi, komentar dari jurnalis dan orang lain yang telah melihat negara itu secara langsung dapat memberi kita gambaran yang jauh lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi di distrik Hwasong dan sekitarnya. Berkat kerja berani dari para reporter anonim yang tinggal di dalam negeri, gambaran yang ada, meskipun belum lengkap, menjadi jauh lebih rinci. Pertanyaan utama adalah, apakah gedung pencakar langit mewah ini benar-benar semewah klaim awalnya? Pyongyang yang dulunya merupakan ibu kota paling gelap di malam hari dibandingkan ibu kota lain di dunia, masih sering mengalami pemadaman listrik, di samping berbagai masalah lainnya. Hal ini menimbulkan masalah di gedung-gedung pencakar langit yang bergantung pada lift, karena negara yang menentukan siapa tinggal di mana. Orang muda ditempatkan di lantai atas, sedangkan lansia di lantai bawah. Kebocoran juga menjadi masalah lain. Muncul laporan yang menyebut bahwa bangunan-bangunan ini tidak dibangun dengan baik. Salah satu mitra pelapor dalam negeri mengklaim kru konstruksi menghadapi jadwal ketat dan kekurangan pasokan. Hasilnya, mereka sering mencampur bahan yang tidak seharusnya digunakan. Karena pembatasan internasional, sebagian besar bahan bangunan proyek itu harus didapatkan secara lokal. Bangunan-bangunan itu terutama dibangun dari beton. Tapi tidak ada yang tahu pasti bahan lain apa yang dimaksud oleh reporter anonim ini. Rekan pelapor menjelaskan, wastafel lantai atas bocor dan air menetes ke bawah karena konstruksi asal-asalan. Pelapisan anti lembab tidak benar, serta wallpaper membusuk. Juga dilaporkan bahwa di salah satu apartemen baru bertingkat tinggi di distrik Songhua yang telah mengalami kerusakan lift berkepanjangan, para penghuni yang dijadwalkan menempati apartemen tersebut harus membayar suap hanya untuk memastikan mereka tidak ditempatkan di lantai atas. Lembaga yang terlibat dalam pengembangan diduga mencoba memperbaiki situasi dengan mempromosikan pesan bahwa naik tangga sehat dan memperpanjang umur. Namun, skeptisisme itu jauh melampaui persoalan integritas bangunannya sendiri. Beberapa orang juga mempertanyakan tujuan proyek tersebut. Sejak dibangun ulang pada 1950-an, Pyongyang sering digambarkan sebagai ibu kota pajangan. Kota ini diklaim mewakili nilai-nilai Korea Utara dan memamerkan keberhasilan negara tersebut. Namun, seringkali kota ini justru melakukan hal sebaliknya, menampilkan citra kepada dunia luar yang pada akhirnya menutupi tantangan sosial ekonomi yang lebih luas di negara tersebut. Kota ini nyaris hancur total selama Perang Korea 1950 sampai 1953. Setelah pesawat Amerika menjatuhkan 635.000 ton bom dan 33.000 ton napalm, 75% bangunan di Pyongyang hancur dan sekitar 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Kemudian, pemimpin Kim Il-sung memimpin sebuah delegasi ke Moskow pada musim panas tahun 1953 yang kemudian membuat Uni Soviet membatalkan atau menunda utang Korea dan memberi bantuan besar untuk pembangunan kembali. Rencana itu mencakup jalan besar, arsitektur monumental, dan ruang publik megah yang mencerminkan perencanaan kota ala Soviet. Konstruksi awal meliputi landmark utama Korea Utara yang masih ada, seperti alun-alun Kim Il-sung, Menara Jus, dan perpustakaan pusat Pyongyang, yaitu Rumah Studi Rakyat Agung. Sejak awal, pembangunan besar-besaran ini sama pentingnya untuk menunjukkan cita-cita negara seperti halnya untuk meningkatkan kondisi kehidupan. Tata letak kota itu dirancang untuk memaksimalkan tampilan monumen di poros utama. Bukan hal aneh bagi kota, terutama ibu kota, memperhatikan citra yang ditampilkan ke dunia luar. Namun dalam beberapa dekade berikutnya, Korea Utara terus membawa hal ini ke tingkat yang ekstrim jika tidak bisa dibilang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sejumlah besar bangunan paling terkenal di Pyongyang, misalnya Gerbang Kemenangan yang agak kurang orisinal dan dibangun pada tahun 1982, merupakan representasi eksplisit dari kemandirian dan perlawanan. Ruang publik dan ruang hunian sama-sama dirancang untuk memudahkan pengawasan, sementara patung dan monumen yang mengesankan tampak ditempatkan di hampir setiap sudut. Sebagai upaya memperkuat kehadiran kepemimpinan negara, yang paling mengkhawatirkan, foto para pemimpin tak hanya ada di ruang publik, tapi juga diwajibkan di rumah pribadi. Benar, jika pihak berwenang menemukan Anda tidak memasang foto Kim Il-sung dan Kim Jong-un di rumah, atau foto tersebut berdebu. Jika Anda gagal menyelamatkan foto saat rumah terbakar, Anda bisa didenda atau dipenjara. Ini menunjukkan betapa seriusnya rezim memandang simbolisme dan propagandanya. Hal lain yang sering diabaikan tentang Korea Utara adalah negara sepenuhnya mengendalikan siapa yang boleh tinggal. Secara umum, Pyongyang dihuni orang-orang yang dianggap setia, karena hanya mereka yang diizinkan rezim tinggal di sana. Semakin setia dan cerdas pada rezim, semakin baik gaya hidup seseorang. Analisis independen telah berulang kali menunjukkan bahwa pemerintah Korea Utara menggunakan Pyongyang dan kontrol mutlaknya atas perumahan untuk keuntungan politik. Apakah ini alasannya? Seluruh 50.000 hunian baru dibangun di ibu kota, bukan di tempat lain? Mungkin ada motivasi lain di balik proyek ini yang belum diakui rezim terkait sanksi. Pada tahun 2006, Korea Utara secara signifikan meningkatkan kekhawatiran yang sudah ada di luar perbatasannya ketika mereka berhasil melakukan uji coba nuklir pertamanya. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merespons dengan memperlakukan pembatasan perdagangan, sanksi keuangan, serta kontrol maritim dan penerbangan untuk menghambat program nuklir Korea Utara. Amerika Serikat dan negara lain juga menambah sanksi. Hanya sedikit analis yang menyebut sanksi itu berdampak sesuai harapan. Korea Utara efektif menghindari sanksi lewat perdagangan ilegal, serangan siber, dan armada bayangan untuk menyelundupkan barang. Korea Utara tetap mendapat dukungan dari Rusia dan Tiongkok, walau keduanya anggota Dewan Keamanan PBB. Namun, Korea Utara masih mengalami kesulitan ekonomi. Dengan pembatasan PBB, motivasi untuk proyek domestik besar semakin tinggi. Memobilisasi sumber daya dan tenaga kerja lokal untuk membangun 50.000 rumah dalam waktu singkat dapat mendorong ekonomi tanpa bantuan asing. Selain itu, menyelesaikan proyek yang layak dipamerkan seperti ini tidak hanya berpeluang untuk mengesankan negara lain, tetapi juga berpeluang untuk mengesankan atau setidaknya menenangkan masyarakat di Korea Utara, terutama mereka yang berada di posisi elit. Ini juga berdampak positif pada ekonomi. Sangat sedikit dari semua ini yang benar-benar berkaitan dengan menyediakan tempat tinggal dan meningkatkan kualitas hidup warga Korea Utara. Bukti-bukti rahasia yang bocor dari negara tersebut menunjukkan bahwa hal ini juga mencerminkan prioritas sebenarnya dari rezim tersebut. Pembangunan ini memang mengesankan, namun belum jelas berapa banyak yang hanya pertunjukan dan strategi, serta mana yang benar-benar pragmatis atau progresif. Contohnya, di Hwasong, perhatian tertuju pada Sky Bridge sekitar 15 lantai di atas Boulevard Y yang menghubungkan dua bagian kompleks apartemen tinggi berisi 10.000 unit. Seperti ibu kota, ini tampaknya hanya pajangan. Ini menghasilkan foto yang dramatis, tapi seperti apa sebenarnya tampilan hunian di dalamnya? Mungkin laporan yang paling memberatkan adalah klaim umum bahwa pemerintah hanya melakukan sedikit pekerjaan untuk menyelesaikan interior hunian baru tersebut. Setelah bagian luar bangunan selesai tepat waktu, pemerintah menyerahkan kepada calon penghuni sendiri tanggung jawab untuk memasang instalasi pipa, pelapis lantai, dan perlengkapan tetap. Kebijakan ini sudah layak dipertanyakan, meski tanpa laporan wastafel bocor dan pelapisan anti lembab yang buruk. Seperti halnya proyek yang sedang berjalan, pada akhirnya kita sampai di ujung dan tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain berspekulasi tentang masa depan yang belum tiba. Ini khususnya berlaku untuk negara tertutup dan sulit dimengerti seperti Korea Utara. Siluet kota Pyongyang berkembang pesat 5 tahun terakhir. Akankah tren ini berlanjut?
Akankah pembangunan 50.000 rumah ini berhasil? Dan akankah ini pada akhirnya menandai era baru kemakmuran seperti yang diklaim para perwakilannya? Kita, dunia luar, hanya bisa duduk diam dan menunggu untuk menyaksikan yang tak terelakkan. Korea Utara berubah pesat.